Assalamualaikum, selamat datang kembali di Window Ilmu. Sekarang saya akan membahas tentang 3 cara efektif menurunkan berat badan. Sebetulnya ini adalah pengalaman pribadi saya dan juga saya rangkum dari beberapa sumber dari internet ya. Karena mungkin kita kadang sudah melakukan banyak hal untuk menurunkan berat badan kita karena kita ingin sehat atau apapun tujuan Anda, tapi ternyata pada suatu titik kok tidak turun-turun berat badan kita. Nah, kemudian saya cari tahu apa penyebab masalahnya dan hal apa yang bisa saya lakukan sehingga penurunan berat badan tetap berlanjut. Ternyata 3 cara ini sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Nomor 1 yang sangat penting adalah mengurangi karbohidrat. Karbohidrat di sini termasuk nasi, pasta atau noodle atau mie, kemudian juga roti-rotian. Dan jangan lupa termasuk gula, baik itu gula tebu atau gula merah. Kemudian juga pati dari tepung-tepungan, baik itu tepung tapioka, tepung terigu, tepung sagu, baik itu tepung murninya ataupun yang sudah berbentuk cireng, rempeyek goreng, kemudian juga tempe goreng yang dibungkus dengan tepung, dan lain-lain. Kurangi karbohidrat seperti ini. Dan sampai tahap mana sih kita harus mengurangi karbohidratnya? Jadi berdasarkan penelitian, harusnya maksimal adalah 50 gram per hari karbohidrat yang kita konsumsi. Tapi saya sendiri membatasi sampai maksimal 100 gram. Tapi umumnya saya hanya sampai 50 gram per hari. Kenapa sih kita harus mengurangi karbohidrat? Ternyata karbohidrat ini dengan menguranginya kita bisa mengurangi nafsu makan. Dan saat tubuh kita kekurangan karbohidrat, tubuh mulai mengambil lemak yang tersimpan dalam tubuh sebagai sumber energi. Jadi, lemak dalam tubuh kita akan berkurang. Dan kesimpulannya, dengan mengurangi karbohidrat, termasuk gula, pati-patian, dan lain-lainnya, akan menurunkan berat badan tanpa membuat kita merasa lapar. Sekarang kita berlanjut ke nomor 2. Kita harus mengkonsumsi lebih banyak protein, buah, sayuran, dan lemak. Tentunya buah dan sayuran ini adalah buah dan sayuran yang rendah dengan karbohidrat. Karena jika tinggi karbohidrat, ya sama aja. Dan protein yang kita bisa konsumsi adalah ikan, daging, dan telur. Saya sendiri rajin mengkonsumsi telur untuk sarapan antara 2 sampai 3 telur rebus per harinya. Dan kemudian meminum lemak tidak jenuh. Dalam hal ini adalah minyak zaitun, saya minum 1 sendok teh. Dan juga minyak habatus sauda. Dan saya juga meminum jus buah yang bikin saya sendiri di dapur saya. Kemudian meminumnya. Dan protein lainnya yang saya konsumsi adalah daging, bisa dari ayam, bisa dari ikan seperti salmon dan lain-lain, kemudian dari daging sapi, daging kambing, dan lain-lain. Tapi saya sendiri lebih memilih daging ayam. Lemak tadi sudah saya sampaikan, misalkan dari minyak zaitun atau olive oil, kemudian juga dari minyak kelapa. Ingat, minyak kelapa ya, bukan minyak kelapa sawit. Itu lebih sehat. Dan yang ketiga adalah olahraga angkat beban 3 kali per minggunya. Kenapa sih harus angkat beban? Ternyata dengan angkat beban ini, tubuh kita akan meningkatkan massa otot. Dengan meningkatnya massa otot, maka metabolisme dalam tubuh kita akan lebih banyak, lebih tinggi. Sehingga akan lebih banyak juga membakar kalori yang ada dalam tubuh. Dan
ternyata menurut penelitian, dengan olahraga angkat beban ini, efeknya sangat lama. Jadi, bisa sampai masih terasa setelah 24 jam berlatih. Misalkan, Anda selesai latihan angkat beban jam 9 pagi. Efeknya masih akan terasa sampai 24 jam ke depan sampai jam 9 pagi hari selanjutnya. Sehingga, baik itu saat kita sedang duduk, tidur, dan aktivitas lainnya, tubuh kita masih melakukan metabolisme yang sangat tinggi tanpa kita sadari. Dan efeknya tentu saja adalah membakar kalori yang ada dalam tubuh sehingga bisa menurunkan berat badan tubuh kita. Jika tidak memungkinkan untuk pergi ke pusat kebugaran, kita bisa melakukannya di rumah. Dulu saya membuat dumbbell atau barbel dari kaleng susu. Kemudian sekarang mungkin bisa dilakukan dengan mengisi botol-botol minuman dengan air. Kita bisa melakukan latihan angkat beban dengan botol tersebut. Jika masih tidak memungkinkan, kita bisa melakukan tentunya kardio seperti berlari. Tentunya dalam hal ini saya sangat menyarankan larinya ini bersifat HIIT, High Intensity Interval Training. Misalkan adalah lari sprint selama 30 detik, kemudian istirahat dengan berjalan kaki 1-2 menit, kemudian lari sprint lagi secepat-cepatnya selama 30 detik, kemudian istirahat jalan kaki lagi 1-2 menit, kemudian lari sprint lagi selama 30 detik, kemudian jalan kaki lagi selama 1-2 menit. Lakukan hal ini berulang sampai 5 atau 6 kali. Jika masih tidak memungkinkan, kita bisa melakukan jumping rope atau skipping atau lompat tali. Dan lompat tali ini atau jumping rope ini lebih banyak membakar kalorinya dibandingkan dengan jogging. Ini menurut penelitian. Dan skipping ini termasuk HIIT juga. Jika masih tidak memungkinkan, tentunya kita bisa masih tetap beraktivitas sebanyak mungkin, misal dengan berjalan kaki, minimal 30 menit setiap harinya. Dan tentu saja juga kita bisa melakukan hal lain, seperti mengepel, menyapu rumah, dan lain-lainnya, sehingga kita lebih bergerak, lebih banyak dibandingkan hanya beristirahat atau hanya duduk. Dan ini akan lebih sehat sekali jika kita tetap aktif beraktivitas. Dan untuk olahraga angkat beban ini, tentunya para wanita tidak usah takut akan membentuk otot seperti pada bodybuilding, karena metabolisme antara pria dan wanita itu berbeda, jadi tidak akan sampai hal seperti itu. Dan terus terang saja, ketiga cara ini sangat efektif untuk saya, dan ini juga terbukti di beberapa penelitian yang saya cari-cari. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan Anda juga bisa menerapkannya. Atau jika Anda mempunyai cara lain, cara efektif lain, silahkan tulis di komen bagaimana Anda menerapkannya sehingga Anda juga turun berat badannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.